Fat, Quinlan dan juga Daniel mendarat di Long Island dan pergi menuju ke Manhattan dengan membawa detonator nuklir itu. Setelah mendarat, tampaknya Thomas telah memerintahkan pasukannya untuk menyerang tim. Namun dengan mudah, Quinlan langsung menghabisi mereka. Thomas yang telah tiba di gedung Freedom langsung memerintahkan Tisai untuk menyebar foto Abraham dan juga timnya. Dia juga memerintahkan Tisai untuk menghancurkan semua jembatan dan terowongan menuju Manhattan. Abraham dan Felder yang sebelumnya telah terbebas pergi ke tempat disembunyikannya kitab Lumen. Professor? You did well. Setelah itu mereka menggunakan gereja kosong untuk dijadikan tempat persembunyian. Di sana Abraham tampak putus asa dan kebingungan. Ia menyobek semua halaman kitab itu dengan keputusasaan. Mengingat umurnya yang semakin tua, Abraham mendadak pingsan. Di sisi lain, Ed kembali ke New York dengan Alec dan mulai mencari tempat-tempat umum yang berpotensi sebagai sarang parasit. Ed menemukan gereja besar yang tak terkunci, yang ternyata adalah tempat persembunyian Felder dan juga Abraham. Pada akhirnya mereka kembali dipertemukan. Melihat kondisi Abraham, Ed memerlukan peralatan medis untuk merawatnya. Felder membawa Ed menuju pasar gelap yang ternyata dikelola oleh Agus. Kini, Agus dan tim kembali dipertemukan. Agus bahagia dan memberikan obat-obatan secara gratis untuk Ed. Namun, tampaknya Alonso merasa keberatan melihat itu. Selanjutnya, Agus ikut dengan tim. Namun, Alonso mulai mencari cara untuk menyingkirkan Agus, serta mencari kesempatan untuk mendapatkan uang. Mengetahui bahwa Ed menjadi buronan, Alonso langsung pergi menemui Tisai. Alonso berjanji untuk memberitahu lokasi tim, namun dengan syarat imbalan yang sangat banyak. Keberatan mendengarnya, Tisai langsung menggiringnya ke hadapan Thomas dan Sang Master. Di sana, Sang Master menunjukkan skillnya. So what, do we have a deal? Curious as to the depth of your belief. Wait. Karena Alonso tak segera memberitahu lokasi tim, Sang Master langsung menginfeksinya dan menggunakan memorinya untuk melacak tim Abraham. Ed merawat Abraham dengan bekal medis gratis dari Agus sampai pulih. Setelah terbangun, Abraham memberi Ed rumus untuk meracik cairan putih ajaib. Ed dan Felder meninggalkan Alec dan Abraham untuk pergi ke lab lama mereka untuk mengembangkan cairan putih itu. Sementara itu, dalam perjalanan, Quinlan dan timnya melihat semua jembatan yang telah sengaja dihancurkan oleh Thomas. Hal itu membuat misi mereka terhambat. Setelah Ed dan Felder pergi, Abraham menemukan petunjuk di salah satu halaman Lumen, namun Thomas dan Alonso mendadak menyerbunya. Share your epiphany with us. Alec terbunuh, dan Thomas berhasil mengalahkan Abraham. Agus bersama Raul kembali ke persembunyian Abraham, lalu membantunya. Tembakan bertubi-tubi dari Agus memaksa Thomas untuk melarikan diri. Tanpa disadari, Thomas mendadak menyerang Raul, lalu membunuhnya. Agus yang lengah berhasil disergap oleh Alonso. Ketika Thomas akan menginfeksi Agus, Abraham datang menusuknya. Namun ternyata tusukan itu tak berpengaruh sama sekali. Thomas dengan bahagia langsung melumpuhkan Abraham dan mulai menyantapnya. Namun ternyata sebelumnya Abraham telah mengkonsumsi obat jantung dalam dosis besar. Hal itu berefek fatal terhadap parasit yang pada akhirnya meracuni Thomas sendiri. Ketika Thomas lumpuh, Alonso ikut melemah, lalu Agus menyerangnya. Like curiosity, but very significant. You are Herman. Look at me. I want you. Melihat Thomas akan mati, Sang Master muncul melalui tubuh Thomas.
Dengan cepat, Abraham langsung memenggal kepala Thomas di hadapan penglihatan sang master. Ed dan Felder kembali ke tempat persembunyian dan mereka hanya menemukan bangkai Thomas, Alec, dan Alonso. Kemudian mereka bertemu Agus, lalu membawanya menuju Abraham yang sekarat karena terinfeksi. How long ago were you infected? Sementara itu, Fred, Quinlan, serta Daniel mendapatkan perahu lalu menyelundupkan bom nuklir itu ke Manhattan dan menyembunyikannya ke sebuah bank. Fred dan Quinlan meninggalkan Daniel untuk menyuruhnya menjaga bom. Selanjutnya mereka mencari tim lain sampai menemukan kembali Abraham di gereja. What's going on? Kegembiraan Fred mendadak hilang ketika melihat Abraham yang terinfeksi. Di sana, Fred menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan bom nuklir itu. Namun, Abraham menolak strategi itu. Lalu ia mengatakan bahwa sang master dapat dikalahkan dengan memisahkannya dengan kolaboratornya. Usaha Fred selama 9 bulan terakhir terasa sia-sia. Namun, Fred juga berjanji untuk tidak meledakkan bom nuklirnya itu. Setelah itu, Abraham meminta tim untuk membunuhnya sebelum ia terinfeksi sepenuhnya. Semua tim tak tega untuk melakukannya. Dan Quinlan pun turun tangan. Dengan penuh hormat, Quinlan memenggal kepalanya. Perjuangan Abraham selama puluhan tahun pun akhirnya berakhir di sini. Setelah itu, tim memakamkannya dengan layak dan terhormat. Saat grup membahas catatan terakhir Abraham, mereka sangat bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Quinlan dan Fred bertekad untuk menggunakan nuklir yang mereka temukan dengan susah payah. Sementara itu, Ed tidak setuju, mengingat efek dari letakan nuklir itu. Felder menengahi perdebatan sengit itu dengan menyarankan jalan terbaik mereka untuk menemukan sang master dengan cara merebut Disay, alias anak buah cadangan sang master. We can get everyone out of that horrible place. Di kantor Freedom, Jack pergi menemui sang master yang sedikit panik. Sang master mengatakan bahwa musuh mereka semakin dekat. Lalu ia menugaskan Jack untuk menjalankan misi. Yeah, uniquely suited for it. Sebelum misi untuk merebut Disay, grup itu berencana terpecah menjadi dua. Agus pergi kembali ke tim lamanya untuk mencari bantuan dan berhasil merekrutnya. Quinlan mengemudikan truk yang berisi tim ke gedung Freedom. Dengan menyamar sebagai petugas, tim berhasil mengelabui penjaga. Locked up pregnant women. Open all the doors. Fred, Ed, dan Felder pergi memasuki kantor Disay. Sementara itu, Quinlan, Agus, dan anak buahnya menyerbu tempat penggilingan manusia. Fred dan Felder datang menyerbu Disay. Disay turun ke bawah dan mulai menyabotase para wanita hamil bersama rekannya. Be a busload of Strigoi on their way. I'll do it myself. Dalam situasi yang membingungkan, rekan Disay mengkhianatinya untuk membantu Fred. Setelah perkelahian, rekan Disay itu tewas dan Disay berhasil kabur. I got this! We need him alive! Felder akhirnya mengejar dan berhasil menangkapnya.
Tim kembali ke tempat persembunyian dengan membawa Tisei. Abe kembali curhat tentang putranya. Salah satu anak buah Agus mendadak mengatakan bahwa dirinya baru saja melihat Jack di pasar. Sontak, Abe bertanya lokasinya lalu mulai bergegas menemuinya. You mean the market by the Harlem River? Yeah. No, you're both probably right. Setelah pencarian sendiri, Abe akhirnya menemukan Jack di pasar, lalu ia membawanya ke markas. Jack? Fred dan Felder menginterogasi Tisei, tetapi mereka tak juga berhasil. Quinlan pun turun tangan, lalu membawa Tisei ke hadapan istrinya. Can't kill me, you have nothing to bargain with! Thank you. Hey, listen to me! You don't wanna kill me! Di sana, Quinlan mengancam Tisei untuk membunuh istrinya. Melihat itu, Tisei tak tahan, lalu akhirnya ia memberitahu keberadaan sang master. Di sisi lain, Agus datang untuk membantu Daniel menjaga bom dan juga mengumpulkan perak dari bank untuk dijadikan senjata melawan parasit. These things are built to blast in space. The anti-tank rockets. Di sana mereka bersenang-senang dengan uang yang mereka dapatkan. Life isn't fair, my man. Ed mengambil pendekatan lembut untuk menanyai Jack. Tampaknya ia berhasil, karena Ed percaya bahwa Jack benar-benar jujur tentang apa yang telah terjadi padanya sejak dia dan ayahnya berpisah. Tidak pasti apakah ia mengatakan yang sebenarnya, Jack menyatakan bahwa dia ada di pihak Ed. Tim memutuskan untuk menguji kedua tahanan mereka dengan meminta Jack menggambar peta lokasi sang master, lalu membandingkannya dengan gambaran peta Tisei. Gambar hampir sama, tapi semua orang tetap tak yakin dengan kesetiaan Jack. Sebagai hadiah untuk gambarannya, Jack mendapat waktu di luar dan minuman jahe hangat. Jack mendapatkan kesempatan keluar dengan Ed. Jack terus mengaku menyesal sampai ia membuktikan bahwa ia bahkan tak dapat membuka kaleng soda tanpa melukai dirinya sendiri. Ed masuk ke dalam untuk membersihkan tangan Jack, tetapi sebelum itu, Jack sengaja meneteskan darahnya di luar ruangan. Sekembalinya mereka ke ruangan Jack, ekspresi Ed mendadak berubah. Di sini Ed menginterogasi Jack untuk berkata jujur. Mereka berdua adu mulut sampai akhirnya Jack mengakui tujuan sebenarnya. To look at me and tell me the truth! The truth is, my mother is not a parasite. Ia datang menemui Ed hanya untuk mempelajari lokasi nuklirnya. Told me all about you and Nora. Villersnya melacak darahnya dan sekarang kemungkinan besar sedang dalam perjalanan. Dengan penuh kecewa, Ed meraih putranya dan menotongkan pistol ke belakang kepalanya. Tapi Ed tak tega untuk menarik pelatutnya. Setelah itu, Ed mengunci Jack dan memperingatkan tim bahwa mereka harus pergi secepatnya. You're right. Right now, the master's sending his troops. What's our target? Mereka menuju ke bank, tempat Daniel dan Agus menjaga bom. Di sana mereka mulai membahas rencana baru. Selanjutnya, tim memutuskan untuk membawa bom menuju gedung Empire State. Di sana, Quinlan bersedia untuk berkorban dalam ledakan nuklir ini. Kembali ke markas tim, sang master dan pasukannya telah tiba untuk membebaskan Jack. Di sana, sang master marah karena Jack terlalu cepat membongkar rencananya. Selanjutnya, sang master pergi menemui Tisei dan istrinya. Melihat sang master datang, Tisei dengan tega memfitnah istrinya sendiri. Ia menuduh bahwa istrinya telah menunjukkan sarang sang master. Akhirnya, sang master membunuh istri Tisei. Namun tak semudah itu ia percaya dengan omongan Tisei. Sang master pun akhirnya membunuh Tisei dengan tragis di hadapan Jack. Please don't! You need me! Wait. The lobby now. Looks like no. Quinlan mulai berjalan ke atas gedung untuk mencari sang master. Namun di sana ia hanya menemukan tubuh Abby yang telah dirasuki oleh sang master. Di sini sang master mengatakan bahwa dirinya berhasil lolos. Quinlan juga mendadak dikepung oleh pasukan parasit.
Melihat itu, Quinlan memperingatkan kelompok untuk segera bergerak. Namun segerombolan parasit menghambat mereka. Akhirnya pertempuran besar pun mereka lakukan. I got this. They get their hands on the nuke, it's game over. You guys get in the van and take off. Cold right there. I need the mastitis. Ebb, Fred, dan Valder melarikan diri dengan senjata nuklir mereka. Daniel dengan Agus menangkis gerombolan parasit. Let's go. Quinlan yang berhasil menyapu kelompok parasit kemudian berkumpul kembali dengan tim. Di sana mereka menyusun rencana untuk membasmi Sang Master tanpa menghancurkan kota. Fred menyarankan untuk meletakkan bom ke dalam terowongan baja bawah tanah sedalam 800 kaki. Dengan persetujuan tim, mereka mulai meletakkan bom ke bawah dan mulai mengaktifkannya. We're going. I don't see a way ahead for us. Fred berniat mengorbankan dirinya untuk memicu detonator setelah ia dan Quinlan berhasil menjebak Sang Master di sana. Setelah meletakkan bom, Fred dan Ebb menunjukkan jalan kepada parasit yang sedang memata-matai mereka. Melihat petunjuk yang diberikan Ebb, Sang Master membawa Zack dan prajuritnya untuk mulai menyerbu markas tim. Ebb dan tim pun berkumpul dan mulai mempersiapkan senjata. Sesuai dengan harapan, Sang Master pun datang. Come on. Agus, Valder, dan anak buahnya menghadang kelompok parasit. Sementara itu, Ebb terus mengiring Sang Master menuju jebakan. Tim berhasil mengepung Sang Master yang saat itu sedang bersama Zack. Namun Sang Master mengeluarkan teritannya sampai membuat telinga tim kesakitan. Quinlan datang mendorongnya ke keranjang lift bersama dengan Zack. Ebb sempat melihat Zack di sana, namun dengan cepat Fred langsung mengirimnya ke bawah terowongan. Selanjutnya, Fred melakukan perpisahan dengan Valder untuk berpamit pergi ke bawah terowongan. Namun dengan tak terduga, Ebb mendadak memasuki lift lalu pergi ke bawah. Ebb terhempas dan tak sadarkan diri. Sementara itu, Zack terbangun dan melihat duel epik antara Sang Master dan Quinlan di terowongan. Ketika Quinlan hampir kalah, ia mendadak mencabut organ vital dari Sang Master. Sang Master lumpuh, namun ia masih bisa bertahan. Sang Master datang untuk menghancurkan kepala Quinlan yang telah tak berdaya. Ebb yang baru saja terbangun langsung mengambil detonator bom. Namun Zack membidiknya. Melihat sang ayah di hadapannya, Zack tak tega untuk menarik pelatuk. Ia berubah pikiran lalu menyerang Sang Master. Namun Sang Master masih bertahan lalu hampir menginfeksi Zack. Ebb mengorbankan dirinya untuk diinfeksi. Sang Master pun memindahkan jiwanya ke tubuh Ebb. Hal itu membuat pasukan parasit lainnya sempat netral semua. Zack mengambil Ebb yang sempat masih tersadar. Di sini, Ebb menunjukkan detonator yang nantinya akan diletakkan sebelum Ebb berubah sepenuhnya. Ebb berupaya menekan detonator, namun Sang Master terlanjur menginfeksinya. Ketika Ebb sepenuhnya di bawah kendali Sang Master, Zack berpura-pura menyayanginya, namun ia langsung memicu detonator.
Bom pun akhirnya meledak di bawah tanah bersama dengan Jack. Is that the nuke? Shit, Doc. Pada akhirnya sang master berhasil dihancurkan. Hal itu membuat parasit netral karena tak ada lagi yang mengendalikan mereka. Kini manusia dengan mudah membasmi para parasit. Setelah keberhasilan itu, Felder segera menyebar berita melalui fiber optik ke seluruh dunia yang berisi keberhasilan mengalahkan sistem iluminasi ini. Sementara itu, Fed membimbing manusia yang tersisa untuk membunuh parasit. 5 tahun kemudian, musim dingin nuklir mereda. Umat manusia telah pulih dan menghancurkan semua kecuali beberapa parasit yang telah ditahan. Daniel sukses menjadi pengembang properti. Agus membantu membangun kembali rumah baru untuk manusia yang tersisa. Sementara itu, Felder dan tim peretas lainnya sedang membangun kembali internet. Saat ini, Fed kembali menjadi pembasmi. Setelah sekian lama, Fed dan Felder bertemu kembali, lalu mereka membuat masa depan yang pasti. Tried to destroy us.